Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 6, perwakilan dari tampilan ketiga. Nama saya Umil Khair, dengan NIM 170355171. Di sini Umil akan melanjutkan penampilan dari teman Umil dua sebelumnya, yaitu Mel Andriani dan Nurul Kamal Putri. Mereka menjelaskan di bagian IPK 3.1 dan 3.2, sedangkan Nurul Kamal Putri menjelaskan 3.3 dan 3.4. Umil nanti akan membahas bagian sel elektrolisis yang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Baiklah, terima kasih untuk perkenalannya. Mohon arahannya bila ada kesalahan dalam video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah. Untuk yang pertama kita ambil absen dulu ya. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kalau misalnya kita hadir semua, kita akan mengerti pembelajaran berikutnya. Jadi diusahakan kalau misalnya masih bisa hadir dalam pembelajaran, untuk kita dapat hadir dulu ya. Ya, Bu. Baiklah, setelah ini kita agar bisa memulai pembelajaran, meja dan kursinya tolong dirapikan dulu ya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas pimpin doanya ya untuk memulai pembelajaran. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah berdoa, jadi kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan seperti biasa, minggu kemarin Ibu udah bilang kan, kalau misalnya awal pembelajaran, kita akan merecall pembelajaran, tapi dengan sistem kuis. Jadi nanti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan, yang bisa menjawab, tunjukkan tangannya, nanti dia akan mendapatkan nilai tambahan. Paham? Paham, Bu. Oke, yang pertama, Ibu akan merecall kayak gini nih. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis, kemarin kan kita telah belajar di bagian sel volta, yang mana sel volta itu adalah pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Masih ada yang ingat sel elektrolisis itu pengubahan energi apa dan menjadi energi apa? Energi listrik ke energi kimia, Bu. Oke, pintar ya Nindita. Iya, Bu. Berarti kita mengubah dari energi listrik ke energi Kimia. kimia. Nanti di proses energi kimia ini yang akan terjadinya sel elektrolisis tersebut. Bagaimana prosesnya? Kan kemarin juga kita udah pelajari. Ibu masuk ke soal kedua ya. Iya, Bu. Baiklah, di sini Ibu mempunyai sebuah rangkaian sel elektrolisis. Ibu mau nanya nih. Yang pertama, ini gambar apa? Baterai, Bu. Oke, baterai. Yang ini? Elektroda, Bu. Elektroda. Yang ini? Elektroda, Bu. Oke, masih elektroda. Yang ini? Larutan atau lelehan, Bu. Ya, larutannya. Yang ini sebagai tempat atau wadahnya? Gelas kimia, Bu. Gelas kimia. Pintar ya Nindita, masih Bu. bisa belajar dan mengingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke, sebelum kita masuk, Ibu masuk ke pertanyaan kedua. Di sini kan ada dua elektroda, yang mana yang bertindak sebagai kutub positif dan yang mana yang bertindak sebagai kutub negatif? Yang mana? Enggak tahu, Bu. Oke, berarti lupa ya. Di sini nanti di sini ada elektron. Ini elektron. Dia akan berjalan ke sini, ke sini. Jadi elektronnya tuh dari sebelah kanan, dia pergi ke arah sebelah kiri. Oke, sekarang coba Anda tentukan yang mana yang bersifat yang bertindak sebagai anoda, yang mana yang bertindak sebagai katoda. Kalau anoda yang itu, Bu. Sebelah kanan Yang atau sebelah kiri? Yang sebelah kiri saya berarti sebelah kanan, Ibu. Oh, berarti ini sebagai anoda. Kenapa dia sebagai anoda? Karena kutubnya positif, Bu. Karena dia kutubnya positif dan dia
Karena dia melepaskan elektron, Bu. Oke, betul ya. Berarti ini dia bertindak sebagai kutub positif karena dia elektronnya dari sini pindah ke sini. Otomatis dia melepaskan elektron kepada kutub sebelahnya. Otomatis ini yang bertindak sebagai anoda. Sedangkan ini yang bertindak sebagai katoda. Dan kenapa dia disebut katoda? Karena dia kutub negatif, Bu. Dia kutub negatif dan dia juga menerima elektron yang dilepaskan oleh kutub dari anoda sebelumnya. Ya, bagus ya. Berarti Ananda semua, Nindita ya yang hari ini yang mendapatkan nilai plusnya lebih banyak daripada yang lain. Untuk minggu selanjutnya kita pelajari, kita pahami apa yang kita pelajari minggu ini. Karena minggu besok seperti biasa Ibu akan mengadakan kuis kembali untuk nilai tambahan bagi Ananda semua. Oke, karena telah sampai di sini, berarti kita telah merecall semua pelajaran kita yang akan berguna untuk kita memasuki pelajaran kita yang tentang hukum Faraday. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran dan sebelum kita menstimulus apa yang kita pelajari hari ini, kita membacakan dulu ya apa aja tujuan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran? Saya, Bu. Ya, Dava, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu, yang pertama, peserta didik dapat menerapkan hukum Faraday 1 untuk menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis dengan benar melalui diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum Faraday 2 untuk menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis dengan benar melalui diskusi kelompok, Bu. Bagus ya, kepada Dava, terima kasih telah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran. Iya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menerapkan hukum Faraday 1 dan 2 pada sel elektrolisis. Nanti kita akan melihat apa itu sel elektrolisis dan apa hubungannya dengan hukum Faraday 1 dan 2, sehingga kita nanti setelah kita tahu apa itu hubungannya, jadi kita bisa melihat besaran-besaran apa yang dapat terjadi dan kita dapat menerapkannya. Nanti kita selain diskusi kelompok, Ibu akan membimbing Ananda semua pada awal, baru kita nanti diskusi kelompok untuk pengerjaan soal ya. Baik, Bu. Langsung ya, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong dong ketua kelasnya untuk membagikan LKPD-nya dan bahan ajar kepada teman-temannya yang telah dibagi kelompok kecil kan kemarin. Ya, Bu. Ibu telah menentukan kelompok-kelompoknya, jadi nanti waktu Ibu kasih tahu kapan kita mulai diskusi, nanti kan ada diskusi dengan teman-temannya. Ibu. Baiklah Anda semua, di sini Ibu memiliki gambar sel elektrolisis yang mana di sini sebagai endapannya. Yang ini tadi apa? Baterai, Bu. Ya, baterai atau bertindak sebagai arus listrik. Di sini kita mengibaratkan larutan ini kita ambil dari larutan Ag ya. Ya, Bu. Stop bentar. Dari gambar ini kita nanti akan mempelajari apa itu hukum Faraday yang pertama. Stop bentar, Dek. Yang mana hukum Faraday yang pertama itu berbunyi banyaknya massa endapan itu berbanding lurus dengan arus listrik. Yang mana kita dapat mengambil kesimpulan endapan yang ada di sini, massa endapan yang ada di sini itu akan berbanding lurus atau sama besarnya dengan arus listrik yang ada di sini. Jadi kita dapat mengibaratkan dia sebagai rumus yang mana dimana endapan itu merupakan massa. Massa itu apa lambangnya? W, Bu. W. Dia akan berbanding lurus dengan arus listrik yang mana arus listrik itu di dalam bentuk kalor. Kalor apa lambangnya? Q, Bu. Oke, Q. Jadi W sama dengan Q adalah dan Q itu berbanding lurus, dan itu membuktikan hukum Faraday 1 yang mana tadi berbunyinya banyaknya massa endapan akan berbanding lurus dengan arus listrik. Dari perbandingan ini kita akan mendapatkan sebuah rumus. Yang mana rumusnya? Faraday 1 ya, tadi kita masih bahas ke Faraday yang pertama. Yang mana rumusnya tadi kan W sama dengan W berbanding lurus dengan Q. Yang mana rumus yang kita dapatkan adalah W sama dengan
ekuivalen kali I kali T per 96.500. 96.500 ini merupakan 1 Faraday. Faraday. Oke, sekarang kita pelajari apa yang dimaksud dari rumus ini. W tadi apa? Massa, Bu. W adalah massa. E apa? Ekuivalen, Bu. Ekuivalen. Ekuivalen didapatkan dari Nggak tahu, Bu. ekuivalen kita dapatkan dari AR. Tadi kita sebagai contoh kita pakai larutan AG ya. Berarti AR AG per biloxnya dari AG tersebut. Tahu kan gimana cara penentuan bilox? Ibu ingatkan kembali. Penentuan bilox misalnya nih kita mencari AgNO3. AgNO. Di sini Ag ada mah kemarin Ibu kasih tabel dalam bentuk bilox. Ag itu plus 1 atau min 1? Plus 1, Bu. Plus 1. Oke, masih ingat berarti ya. Plus 1 berarti biloxnya nanti plus 1. Berarti nanti KRAG. ARAG kan 108. 108 dibagi biloxnya plus 1. Terus habis itu ada I. I sebagai Kuat arus, Bu. ya, I itu adalah kuat arusnya. Nanti arus dari biasanya kuat arus ini dia ada di dalam soal ya. Arus. Yang terakhir T apa? Waktu, Bu. Betul ya. T itu sebagai waktu kapan terjadinya endapan tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak kita masuk ke contoh soal ya. Ya, Bu. Oke, soalnya udah Ibu bagikan kan? Coba buka di LKPD-nya halaman yang pertama. Ibu tuntun dulu ya sebelum kita masuk ke soal yang sesungguhnya. Baik, Yang Bu. pertama itu soal yang nomor 1. Apa aja yang diketahui? Ampernya, Bu. Ampernya. Ada Berarti ampere lambangnya? I, Bu. Oke. Arus listrik. Iya, arus listrik. Ada berapa? 10 ampere. 10 ampere. Habis itu? Terus waktunya tadi satu jam, Bu, di soal. Berarti waktu 1 jam ya. Kan tadi kalau waktu dia itu dari penjelasan sebelumnya waktu itu kita pakai satuan Sekon, Bu. sekon. Berarti dia sebanyak 3.600 Sekon. sekon. Terus apa lagi yang diketahui, Dava? Ini kita tahu juga. Apa lagi yang diketahui? AR-nya, Bu. AR dari AG ya. Iya, Bu. Berapa? 108. 108. Oke, ini yang kita ketahui. Kita kembali lagi ke rumus. Tadi rumusnya adalah massa sama dengan ekuivalen dikali sumpah lupa. Di mana massa sama dengan ekuivalen dikali I dikali waktu tadi per 96.500. Apa tadi 96.500 nih? 1 Faraday, Bu. Iya, berarti dia 1 Faraday kan di dalam soalnya. Berarti kita mendapatkan ekuivalennya kita belum tahu ya berapa. Tadi untuk rumus mencari ekuivalen tadi Bu ajarin gimana? AR AG per Bilox. Oke, bilox. Untuk mencari ekuivalen berarti kita mencarinya kemarin rumusnya apa? AR AG per Bilox, Bu. Bilox, Bu. per bilox. Berarti AR AG-nya berapa kita dapat? 108, Bu. 108 per bilox AG berapa Plus tadi kita 1, Bu. Plus 1. Pas sudah dapat 108 bagi 1 sama dengan 108, Bu. 108. Berarti kita masukin aja ke sini. Berarti ekuivalennya 108 dikali berapa tadi ampernya? 10 ya. 10 ampere, Bu. 10. Waktunya 3.600. 3.600 sekon. Dibagi dengan 96.500. Berapa hasilnya? 40,29, Bu, jadinya 40,29 gram. 40,29 gram. gram. Betul ya apa yang dikatakan Dava tadi. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak kita lanjut ke hukum Faraday 2 ya. Iya, Bu. Berarti cukup mengerti sampai di sini? Cukup, Bu. Nah,
Oke, kita lanjut ke hukum Faraday 2. Sebentar. Kita masuk ke hukum Faraday 2. Tadi Ibu telah menjelaskan hukum Faraday 1. Apa tadi bunyinya? Banyaknya. Bisa bantu Ibu jawab? Dafa, Bu. Iya, Dafa, silakan. Banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan, Bu. Oke, benar sekali ya, Dafa. Oke, kita masuk sekarang ke hukum Faraday 2. Stop. 3. Oke, di sini Ibu memiliki gambar. Dengan gambar hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 tadi apa bedanya? Tadi kan kita telah mempelajari Faraday 1 nih. Di Faraday 2 nih, dari gambar yang telah Ibu gambarkan di depan, ada yang tahu apa bedanya? Saya, Bu. 2, 3. Ya, silahkan Indita. Kalau yang Faraday 1, Bu, tadi gelas kimianya 1, elektrodanya 2, terus larutannya juga 1, Bu. Tapi kalau yang Faraday 2 nih, Bu, gelas kimianya ada 2, kemudian elektrodanya ada 4, kemudian terdiri dari dua larutan yang berbeda, kemudian arusnya sama-sama berbagi, Bu. Betul kali ya, seperti apa yang dikatakan Indita tadi. Pada yang pertama tadi kita tidak berbagi arus ya, dia cuma di bagian satu, terus arusnya tuh di sini. Jadi dia cuma dalam satu bentuk dari gelas kimia. Sedangkan di sini kita melihat perbandingan dari Ni dan Ag. Kita memiliki dua larutan yang berbeda dengan 4 elektroda. Yang di sini di mana hukum Faraday itu berbunyi. Di sini berarti kita memiliki ada berapa sel elektrolisis? 3. 2, Bu. Iya, betul ya, Bu. 2. Ini adalah elektrolisis yang pertama, yang ini adalah elektrolisis yang kedua. Dengan larutan yang berbeda tapi dia berbagi arus yang sama, dia akan membentuk nanti massa per ekuivalen yang sama juga tentunya. 3. Berarti nanti kita dapat perbandingan yang sama dari massa per ekuivalen, yang mana dari dua ini dapat kita simpulkan kan. Berarti massa yang pertama massa dari Ni, Bu. Ni, karena dia sel elektrolisis yang pertama. Dan massa yang kedua, sel elektrolisis yang kedua apa? Ag, Bu. Ag. Berarti massa yang kedua ada Ag. Ini yang bertindak sebagai massa yang pertama, ini yang bertindak sebagai yang kedua. Perbandingannya dengan kan massa per ekuivalen ya tadi di atas, berarti ekuivalen yang pertama itu ada ekuivalen Ni, Bu. Ni, dia berbanding dengan ekuivalen Ag. berarti ekuivalen Ag. Ini rumus yang kita dapatkan dari hukum Faraday 2. Jadi untuk membuktikan apakah benar perbandingan dua elektrolisis yang berbagi arus yang sama akan mendapatkan perbandingan massa per ekuivalen yang sama juga, tentunya kita akan menjawabnya bersama-sama di LKPD. Jadi nanti kan Anda semua itu kan Ibu sudah membantu menjawab soal nomor 1 nih. Jadi soal nomor 2 dan 3 itu berhubungan dengan hukum Faraday 2. Jadi Anda semua kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Jika ada yang ragu silahkan ditanyakan kepada Ibu. Jika tidak ada terjadi keraguan, jadi nanti Anda jawab semuanya. Kelompok yang bisa jawab nanti akan dapat nilai plusnya. Karena nilai plus hari ini kita ambil dari kuis dan yang bisa menjawab soal yang telah Ibu berikan. Silakan berdiskusi ya. Ya, Bu. Oke, baik, sudah selesai Anda semua berdiskusi. Sudah selesai Anda semua berdiskusi. Sudah, Bu. Berarti tidak ada yang menanya ke Ibu, berarti tidak ada gangguan tadi ya waktu mengerjakan tugasnya. Tidak, Bu. Jika tidak tadi Ibu nyuruh soal nomor 2 kan. Siapa tadi yang bisa menjawab soal nomor 2? Kelompok Dafa, Bu. Berarti kelompok Dafa yang mendapatkan nilai hari ini ya. Berarti hari ini ada 2 yang mendapatkan nilai, Nindita dan juga Dafa. Apa jawabannya, Dafa? Nomor 2 itu hasilnya kelompok saya dapatnya 7,4 gram, Bu. 7,4 gram ya. Iya benar ya, berarti jawaban dari nomor 2 hukum Faraday 2 ini adalah 7,42 gram ya. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan tidak tentang hukum Faraday 1 Tidak, dan Bu. hukum Faraday 2? Insya Allah mengerti, Bu. Berarti setelah kita mempelajari dan Anda semua paham apa itu hukum Faraday 1, apa itu hukum Faraday 2, dan Anda juga bisa menghitung apa-apa aja kalau misalnya ada soal yang mengenai dengan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Di sini kita langsung ke bagian kesimpulan ya. Oke, untuk kesimpulan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, Ibu tadi telah menjelaskan apa itu hukum Faraday 1 dan apa itu hukum Faraday 2 dan apa juga hukum-hukum yang telah diterangkan oleh hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Siapa yang masih ingat apa bunyi hukumnya yang dari hukum Faraday 1? Saya, Bu. Oke, silakan.
Hukum Faraday 1 itu bunyinya banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan, Bu. Oke, bagus ya Dava telah ingat apa itu hukum Faraday 1. Yang lanjut bunyi dari hukum Faraday 2 apa? Saya, Bu. Iya, Dita. Hukum Faraday 2 yaitu, Bu, jika dua elektrolisis menggunakan arus yang sama, maka perbandingan W per E-nya akan sama, Bu. Ya, berarti jika dua elektrolisis atau tiga elektrolisis dia berbagi arus yang sama, dia berbagi arus yang sama, berarti dia akan mendapatkan perbandingan dari massa per ekuivalen. Massa dari ini ada H2SO4, CuSO dan AgNO3. Berarti massa dari mereka bertiga per ekuivalen dari mereka juga, atau bilang Willox-nya. Oke, berarti dengan habisnya materi kita hari ini dan kita telah menyimpulkan apa materi kita pada hari ini, berarti besok kita langsung masuk ke unsur-unsur golongan utama ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke unsur-unsur golongan utama, besok kita akan sedikit mereview bagian hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Jadi Anda semua dipahami dulu ya apa itu hukum Faraday 1 dan 2-nya, dipahami kembali. Jadi nanti pas Ibu tanyakan kembali pas besok awal mula pembelajaran, Anda paham dan mendapatkan nilai tambahan seperti pembelajaran kita tadi pas awal. Sebelum Baik, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri ini, Ibu akan memberikan tugas di buku Unggul Sudarmo. Ananda lihat itu halaman 192, cukup untuk soal 1, 2, dan 3 saja. Untuk penjawabannya, kalau misalnya Ananda tidak mengerti, Ananda masih pegang kan bahan ajaran yang telah Ibu berikan tadi? Masih, Bu. Jadi Ananda bisa berpanduan kepada bahan ajaran yang telah Ibu berikan tadi. Terus Ananda juga bisa melihat dari buku ya. Baik, Bu. Baiklah, dengan begini berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Moga-moga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita besoknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.